Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku mujahid mujahidah, bertemu lagi dengan Ustadz Umrah dalam pembelajaran surah Al-Ma'un. Baik anak-anakku mujahid mujahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita melaksanakan aktivitas atau kegiatan agar kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kemudahan, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku mujahid mujahidah, karena pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surah Al-Ma'un. Siapa yang tahu apa itu surah Al-Ma'un atau apa arti surah Al-Ma'un? Betul, hebat. Al-Ma'un artinya bantuan penting ataupun hal-hal yang berguna. Di mana Al-Ma'un itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Mekah, maka digolongkan surah Al-Makkiyah. Dan jumlah ayatnya yaitu 7 ayat. Dan surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk surah ke-107. Baik, anak-anakku mujahid mujahidah, yang pertama kita akan sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ayat pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan siapa saja yang mendustakan agama, maka di sini ketika kita membantu anak-anak yatim adalah termasuk orang-orang yang menyayangi atau membantu anak yatim. Dan insya Allah anak yatim itu ada usia-usia tertentu. Yang pertama, sebelum masuk akil balik, maka dia termasuk anak yatim. Maka kita akan memberikan sebagian harta kita dari hak-hak anak yatim. Terus pertanyaan, bagaimana Ustadz? Ketika dia sudah masuk SMP, SMA atau perguruan tinggi yang tidak memiliki ayah bunda, maka dia sudah tidak termasuk yatim. Bagaimana cara kita memberikan? Apakah kita harus memberikan dari hak-hak anak yatim atau harta anak yatim? Tidak. Kita akan memberi mereka di kotak infak ataupun sedekah. Baik anak-anakku, karena dia sudah memasuki usia SMP ataupun SMA bahkan perguruan tinggi, apakah kita harus memberikan dari harta anak yatim? Tidak. Namun kita akan memberikan sedekah ataupun infak kita. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas dengan kenikmatan surga. Kemudian yang selanjutnya, apabila dia tidak membantu anak yatim, maka dia juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang namanya neraka. Maka dengan demikian, anak-anakku mujahid mujahidah, dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita, kita memberikan hak-hak itu kepada orang yang berhak menerimanya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, barang siapa yang membantu atau yang memuliakan anak yatim, maka dia nanti di hari akhirat seperti antara jari satu dengan yang dua ini, dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian kita tanya, bagaimana wahai Allah Subhanahu wa taala, atau kita tanya kepada para kiai, ustadz ataupun syekh, orang banyak yang berinfak kemudian ingin dekat kepada Rasulullah SAW yang mulia, maka tergantung isinya yang terbaik kita berikan. Itulah maka kita akan dekat dengan Rasulullah SAW yang mulia antara dua jari ini ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kenapa dikatakan menghardik anak yatim? Sifat menghardik itu ada dua ya. Bisa sifat kasar kita kepada mereka. Maka dengan demikian
sifat inilah yang harus kita jauhi. Yang pertama yaitu perkataan. Perkataan itu bisa jadi ketika mereka meminta bantuan kepada kita, kemudian kita tidak respon dengan baik atau membalas dengan kebaikan, baik itu kata-kata kita, maka kita juga termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya kita menyampaikan, tidak boleh, ini adalah harta saya. Padahal itu adalah harta dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga punya hak. Kemudian yang kedua adalah tentang perilaku kita. Bisa jadi kita ya dengan kata-kata tadi, kemudian bisa jadi kita ada isinya dorong dan lain sebagainya sehingga mereka tersakiti. Baik anak-anakku, kita lanjut ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Anak-anakku mujahid mujahidah, di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli. Ternyata di ayat ini banyak orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Bisa jadi kita itu melaksanakan haji sampai 3 kali, ya, saking isinya kayanya. Bisa jadi juga di rumah-rumah kita makan itu yang enak, kemudian yang mewah, bahkan banyak yang terbuang di tempat sampah. Ternyata ada di samping rumah kita, di samping kanan, samping kiri, depan, belakang, ada anak-anak yatim yang membutuhkan. Justru kita malah membuang makanan. Bahkan pakaian yang layak pakai kita dibakar ya. Baik, kita lanjut ayat yang keempat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang sholat bisa celaka? Padahal sholat tetapi celaka juga. Ya, maka dengan demikian di sini ada dua. Lalai tidak melaksanakan sholat. Bahkan para sahabat, kiai, syekh menyampaikan atau ustadz menyampaikan, ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita termasuk orang yang kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan demikian, anak-anakku, mujahid, mujahidah, mari kita sama-sama mengingatkan kepada teman sahabat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi panggilan ustadz, panggilan guru ataupun yang lain, kita cepat. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita abaikan. Maka sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, lalai dalam sholat. Kita lalai dalam sholat. Bisa jadi kita melaksanakan sholat. Contoh anak-anakku misalnya masuk bulan Ramadan. Kemudian ambil cuti pulang kampung. Pada saat kita sholat, begitu kita takbir, Allahu Akbar. Di sajadah terbayang perjalanan cuti kita. Ya, contoh kita sholat zuhur. Nanti pakai mobil bersama ayah dan bunda sampai di bandara naik pesawat Garuda ataupun Sriwijaya, dan nanti di kampung dijemput oleh keluarga. Begitu kita selesai sholat, selesai juga perjalanan cuti kita. Maka di sini perlu kehusuan kita untuk melaksanakan sholat. Mulai dari wudhu, doa, kemudian kita menjawab azan, maka kita harus betulkan ataupun kita harus khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, mujahid mujahidah, bahwa dalam ayat yang keempat ini juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bahwa dalam ayat ini kita harus menjaga diri pribadi kita, keluarga kita, maka kita insya Allah akan mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, kita lanjut ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat.
lalai dalam sholat bisa jadi dalam ayat ini yang disampaikan bahwa kita mengakhiri sholat kita karena kita mementingkan jabatan, harta, kedudukan sehingga kita mengakhiri waktu sholat kita. Maksudnya tidak langsung begitu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita masih sibuk dengan pekerjaan, jabatan, harta, dan kedudukan kita sehingga kita nanti sholatnya di akhir waktu. Kemudian yang kedua, bahwa dalam ayat ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak memenuhi syarat ataupun rukun sholat kita. Maka dengan demikian itu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Baik anak-anakku, kita lanjut ke ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Artinya yang berbuat ria. Dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa banyak orang yang memberikan bantuan kapan dan dimanapun, bisa jadi di masjid, bisa jadi kepada anak fakir miskin. Mereka harus minta foto atau video, ya. Maka orang-orang dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu, mereka melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala justru rahasia, hanya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita sekarang. Kasih 100.000 saja harus difoto, ya, harus pegang piagam, harus di video, ya. Maka kita akan kembali kepada niat dan hati kita masing-masing. Walaupun kita di foto atau di video, kalau memang kita tidak ada niat untuk ria, memberitahukan kepada orang lain tentang amal kita, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia. Baik anak-anakku, kita lanjut ke ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan memberikan bantuan. Dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jangankan harta dan kekayaan kita, ya, perilaku manusia ini, jangankan harta dan kekayaannya, orang lain saja dia tidak memberikan motivasi untuk memberikan makan kepada anak yatim. Maka dengan demikian, ketika ada di antara kita orang yang melaksanakan sholat, banyak ujiannya. Bisa jadi di jalan mereka diganggu oleh temannya. Ketika ditanya, kamu mau kemana? Saya mau sholat. Tidak usah sholat. Orang yang sholat itu orang hanya berusia 60-70 tahun. Sudah tua. Kita nih yang masih muda harus santai-santai dulu. Tidak begitu. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu yang mempertemukan kita dan waktu yang memisahkan kita, mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.